Halo, apa kabar kalian semua? Buat pertengahan tahun 2024 ini kayaknya Samsung Galaxy A55 makin worth it lagi kalau kita beli. Karena yang tadinya ada di harga 6 juta rupiah sekarang bisa kita dapetin dengan harga mulai 5,3 jutaan rupiah nyampe 5,5 juta rupiah. Dan gak perlu lama-lama, langsung aja kita berpindah ke meja review. Oke, ini buat pertama kali saya unboxing ponsel dari Samsung Galaxy A55 karena buat harga dan juga spesifikasinya kayaknya menarik banget ya. Dan kebetulan saya kemarin tuh sempat bingung pengen beli ponsel dari iPhone 12 atau Galaxy A55 yang lebih ngirit. Jadi dananya itu bisa dialokasikan buat beli ponsel-ponsel lainnya. Ternyata buat isi dalam paket penjualan itu sangat minimalis banget ya. Kita nggak dapat softcase, nggak dapat charger, kemudian nggak dapat anti gores. Oke, ini buat tampilan dari Samsung Galaxy A55. Pertama kali saya pegang ini ponsel ya. Ini Samsung Galaxy A55 ya, kesannya tuh nggak kayak ponsel kelas mana ya, nggak kayak ponsel mid range. Kesannya tuh kayak lagi pegang ponsel flagship karena dari segi bodinya ini udah kerasa banget ya mewahnya, karena bodi yang dipakai ini udah pakai bodi berbahan metal. Jadi ya tentu kesan mewahnya nggak perlu kita raguin lagi, ditambah lagi dengan backdoornya ini udah pakai backdoor dengan material kaca. Dan yang saya suka lagi tentu buat setup kameranya atau buat desainnya itu emang nggak mainstream, tapi ya sebenarnya bisa kita bilang mainstream karena buat ponsel dari Samsung itu baik itu ponsel entry level, ponsel mid range ataupun ponsel kelas flagship, setup kameranya sama semua. Tapi ya bisa juga dibilang nggak mainstream kalau kita lihatnya dari brand-brand kompetitor. Dan di bagian bawahnya di sini ada branding Samsung, kemudian di bagian samping ini yang kelihatan cukup unik tentu di bagian samping tombolnya ini ya. Ini kelihatan dibikin menonjol dan menurutku sih emang enak ya, ada fungsinya. Jadi buat nyaman itu kayak ada gripnya gitu loh. Dan ini terdapat satu buah tombol power, kemudian tombol volume, kemudian di bagian atas di sini terdapat satu buah lubang mikrofon, kemudian ada lubang SIM tray. Dan yang saya suka ini bisa menampung dua kartu SIM plus satu slot kartu memori eksternal. Meskipun dengan sistem hybrid, tapi buat ponsel di harga 4-5 jutaan ke atas, sekarang ini kayaknya udah jarang banget yang masih nyediain slot buat kartu memori eksternal. Lalu di bagian bawahnya di sini terdapat satu buah lubang speaker, ada port USB Type-C, kemudian terdapat lubang mikrofon. Ya, ponsel ini buat lubang jack audionya itu absen, nggak ada di bodi ponsel dari Samsung Galaxy A55 5G. Dan ini buat tampilan depan dari Samsung Galaxy A55. Kalau kita lihat emang sekilas ini ponsel nggak ada kesan mewahnya sama sekali ya. Karena biasanya kan kalau kita unboxing atau kita review ponsel-ponsel dari Transsion ataupun ponsel-ponsel dari Xiaomi, Poco itu biasanya bezelnya di harga 2 jutaan ke atas udah pada tipis. Tapi ini di Samsung Galaxy A55 harga 5 nyampe 6 juta rupiah, bezelnya masih tebel di berbagai sisinya. Dan emang sih buat kesan pertama unboxing atau pegang di ponsel Samsung Galaxy A55 ini kayak punya kesan tersendiri. Ya ibaratnya kayak ponsel dari iPhone misalkan buat bezelnya itu tebel, tapi ya nggak ada yang komplain kayak gitu menurutku sih. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Dan buat layarnya pakai resolusi Full HD Plus, luasnya di 6,64 in, panelnya tentu udah pakai Super AMOLED, kerapatannya cukup tinggi nyampe 450 pixel, refresh rate-nya juga udah tinggi banget nyampe 120 Hz. Dan menurutku ini yang cukup disayangkan buat opsi refresh rate-nya ini nggak ada buat 90 Hz atau di 120 Hz ya, lebih tepatnya nggak bisa kita lock. Adanya buat refresh rate adaptif dan juga di 60 Hz. Dan langsung aja kita pakai buat nonton konten di YouTube. Seperti apa buat kualitas layarnya. Ini buat kualitas gambar dan juga warna yang dimiliki dari layar Samsung Galaxy A55 ini emang kerasa enak, adem dan juga tajam banget ya buat kerapatan ataupun warna yang dihasilkan dari layar Samsung Galaxy A55. Sekarang mari sama-sama kita dengerin gimana buat kualitas speakernya. Dan ternyata buat kualitas speaker yang dihasilkan dari Samsung Galaxy A55 ini beneran sangat mewah banget loh. Saya suka buat kualitas audionya, bassnya itu dapet banget. Dan kita lihat buat multitouchnya ini udah bisa nyampe maksimal 10 sentuhan. Dan buat UI-nya ini tentu udah pakai Android versi 14, buat jaminan update-nya ini juga nggak kaleng-kaleng, lama banget. Dan waktu saya koneksiin tadi ke jaringan internet, ternyata langsung mendapatkan update sistem. Ukurannya nggak terlalu gede-gede banget, ada 230 MB, kemudian dapat patch di
1 Juni 2024. Dan nanti bakalan kita bahas gimana buat performa dari Samsung Galaxy A55 setelah melakukan update sistem. Nah, buat SoC-nya ini pakai chipset buatannya sendiri yaitu Exynos 1480 dan ini udah pakai fabrikasi di 4 nanometer. Dan buat manajemen RAM-nya ini menurutku udah kerasa cukup bagus ya, karena nggak nyampe 50% buat memori RAM yang terpakai. Dan buat Antutunya juga tentu udah tinggi banget buat skor yang dimiliki dari Samsung Galaxy A55 bisa mendapatkan nyampe 733 ribuan poin. Dan ini buat CPU throttling yang dimilikinya maksimalnya nyampe 259 ribuan gips, minimumnya juga masih tergolong tinggi nyampe 209 ribuan gips, dan CPU throttling ada di 84%. Nah, ini buat settingan grafis dari game PUBG Mobile di ponsel Galaxy A55 ya. Ini cukup disayangkan cuman dapat di smooth extreme atau lebih tepatnya dapatnya cuman di 40 fps. Dan buat settingan grafisnya di game Mobile Legends ini cuma mendapatkan di 90 fps dengan grafis ultra. Dan semoga aja nanti setelah kita melakukan update sistem di Galaxy A55 bisa ke unlock nyampe rata kanan buat Mobile Legends-nya. Dan sekarang kita lihat buat beberapa sensor yang dimilikinya. Buat fitur NFC tentu ini udah ada. Buat sensor giroskop juga tentu udah pakai giroskop hardware. Dan yang saya suka di Samsung Galaxy A55, ponsel ini punya 2 kartu SIM. Kemudian bisa kita tambahkan lagi dengan kartu virtual SIM, lebih tepatnya kartu SIM elektronik ya. Cuman kalau kita aktifkan nanti secara otomatis buat kartu SIM yang ada di SIM card 2 nanti bakalan otomatis di off atau lebih tepatnya ya diganti dengan menggunakan eSIM. Lalu buat kapasitas baterai yang dimiliki di Samsung Galaxy A55 tentu ini udah gede ya, nyampe 5000 mAh, dan itu sih sebenarnya nggak bisa kita bilang gede-gede banget, dan lebih tepatnya standar lah. Dan yang cukup disayangkan buat pengisiannya masih tergolong lama buat ponsel di harga 5 sampai 6 juta rupiah. Bahkan dalam paket penjualan juga kita nggak mendapatkan adapter charger tersebut. Selanjutnya kita masuk di segmen fotografinya. Yang saya suka dari Samsung Galaxy A55 ini buat kameranya bisa dibilang sangat berguna banget. Misalnya buat kamera utama, kemudian ada kamera ultrawide, dan yang ketiga itu kamera mikro atau kamera makro kalau nggak salah tuh ya. Dan tadinya saya kira buat kamera utama tuh ada di bagian atas, ternyata kamera utama tuh yang ada di bagian tengah. Begitu juga buat kamera selfie-nya tentu bisa banget buat kita andelin. Dan kamera ultrawide yang ada di Galaxy A55 ini udah sama persis kayak iPhone ya, lebih tepatnya 0,5, biasanya kan 0,6, 0,7 ataupun 0,8, tapi ini di Samsung Galaxy A55 udah bener-bener lebar banget nyampe 0,5. Dan ini ada juga buat digital zoom nyampe 10 kali. Tentu ini cukup berguna banget ya. Dan satu lagi yang saya suka ini buat fitur atau pilihan lainnya. Di bagian perekaman video ini ada buat video pro. Kemudian ada gerakan super lambat. Kita lihat ini dapatnya berapa fps sih? Di sini nggak ada keterangan berapa fps-nya gitu ya. Ya, gak ada keterangan buat berapa fps yang kita ambil. Dan tentunya ponsel ini udah punya fitur perekaman ganda atau lebih tepatnya dual video. Dan kesan pertama unboxing Samsung Galaxy A55, ponsel ini sangat mewah banget. Gak nyangka kalau ponsel di harga 5 nyampe 6 jutaan tuh ada yang semewah ini ya. Dari bodinya yang udah pakai frame metal, backdoor kaca, dan udah punya proteksi dari Corning Gorilla Glass. Dan gimana nih nanti buat video gaming testnya, langsung kita update aja buat sistemnya atau bikin video gaming test terlebih dahulu. Kemudian ada part berikutnya atau video terpisah lagi buat bahas setelah update. Kalian drop aja di kolom komentar ya, nanti insya Allah saya turutin deh kalau ada waktunya. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat, kritik, ataupun saran kalian yang udah pakai Samsung Galaxy A55. Dan jangan lupa drop juga pendapat jejak kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.